Selamat pagi pemirsa Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mencerahkan kita di pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 19 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu pemirsa Saroha yang dikasihi Tuhan, nats ini sebenarnya menceritakan tentang Zakheus. Zakheus adalah seorang pejabat pemungut cukai. Kalau bahasa sekarang adalah boleh kita sebutkan misalnya dirjen pajak yang sangat jabatannya sangat menggiurkan soal kutip-mengutip pajak. Zakheus adalah seorang pemungut cukai dan seorang yang sangat kaya. Tentu karena mungkin gajinya besar. Namun karena jabatan tersebut banyak yang membenci dia. Rakyat membenci dia, apalagi pemimpin-pemimpin Yahudi pada masa itu. Dalam menjalankan tugas sebagai pemungut cukai, dia dilabeli pengkhianat bangsa karena bekerja sama dengan penjajah Romawi atau kekasaran Romawi. Nah, selain pengkhianat, ia juga dilabeli dengan penipu karena menarik pajak lebih dari yang semestinya. Itu menurut orang. Itu menurut khalayak ramai pada masa itu. Dengan kondisi ini adalah hal yang wajar jika dia mengalami teralienasi atau keterasingan sosial dan jiwanya merasakan kekosongan karena dia disingkirkan atau dibenci oleh masyarakat. Lalu ketika dia mendengar tentang Yesus yang banyak melakukan mujizat, datang ke kotanya di Jeriko, membuat hatinya ingin berjumpa dengannya. Zakheus ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Namun dia memiliki kendala, badan yang sangat pendek dan kecil, sehingga dia tidak bisa berebut dengan orang banyak. Akhirnya dia mengambil satu kayu dan memanjat pohon ara untuk dapat melihat Yesus, karena khalayak ramai pada masa itu sudah berkerumun mengikuti dan selalu beriring-iringan dengan Tuhan Yesus. Orang banyak bersungut-sungut, namun Zakheus sangat gembira karena melihat sesuatu yang berharga darinya. Sikap Zakheus ini menunjukkan kesungguhannya atas kebaikan Yesus. Dan Yesus melihat motivasi yang sangat benar dari Zakheus, walaupun dia sangat dibenci orang. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia mau berubah dan bertobat serta berpaling ke jalan yang benar. Pernyataan Zakheus ini menandakan bahwa harta dunia tidak hanya sementara. Sedang beriman kepada Tuhan Yesus adalah hal yang paling utama. Dari nas ini sebenarnya kita mau ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan di tengah-tengah kehidupan kita. Pertama, ternyata keterbatasan fisik tidak menjadi alasan untuk berjumpa dengan Yesus. Tergantung motivasi awal untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Keterbatasan fisik kita seringkali misalnya membuat kita tidak atau sering mengganggu kita lupa atau lalai datang kepada Yesus, datang ke tengah-tengah persekutuan, datang ke gereja. Jadi keterbatasan fisik tidak menjadi alasan.
Lihat misalnya saudara-saudara kita yang banyak di panti-panti karya, yang difabel, justru mereka dengan gigih dan kuat, dengan motivasi yang tinggi, selalu mau berjumpa melalui persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kedua, dia Zakheus adalah pejabat tinggi dalam di perpajakan, tetapi dia melepaskan pangkat jabatan yang begitu tinggi dengan segala kerendahan hati, dan dia tidak pernah memanfaatkan jabatannya itu sebagai pemungut cukai, tetapi dengan segala kerendahan hatinya dia mau datang kepada Yesus. Dia mau datang kepada Yesus memohon atas segala, barangkali ada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Malah dia mengaku, Tuhan, kalau ada yang saya rampas dari hasil jerih payah dari masyarakat, saya akan kembalikan, dan setengah dari hartaku ini akan saya berikan kepada orang miskin. Kira-kira begitulah pengakuan Zakheus di hadapan Tuhan Yesus. Kemudian ketiga, nilai kejujurannya yang betul-betul diperhatikan oleh Yesus. Dia mengaku dia tidak pernah korupsi. Dia tidak pernah merampas hak milik rakyat. Jadi dia benar-benar jujur. Akibat dari kejujurannya itu, maka Tuhan Yesus memberkati. Maka terberkatilah seisi rumahmu ini, Zakheus. Begitu. Jadi di tengah-tengah kehidupan kita memang sangat perlu kejujuran itu. Kejujuran itu. Sebab kejujuran itu adalah sesuatu awal yang bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Kejujuran. Walaupun kejujuran Zakheus itu ada tantangan karena khalayak ramai mencibir dia, lalu mengucapkan begini. Sedangkan sama Yesus pun mereka cibir, karena pada masa itu tidak ada pertemuan, tidak ada jalur untuk orang Yahudi bisa bertemu dengan pejabat-pejabat pemerintahan Romawi pada masa itu. Nah, oleh karena itu Zakheus ternyata yang terakhir tidak nyaman. Artinya harta dunia ini, harta dunia yang berlimpah ruah itu tidak menjadi jaminan bahwa hidupnya damai, atau roh dan imannya damai dan bertumbuh. Ternyata tidak itu membuat dia memiliki hati yang damai. Ternyata hanya di dalam Yesus, hanya berjumpa di dalam Yesuslah hatinya damai, hatinya akan lebih sejuk, lebih beriman karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Seperti itulah kita, saudara yang kekasih dalam Yesus. Bukan berarti tidak penting harta dunia ini, tetapi jangan itu buat menjadi jaminan orang untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Kebahagiaan, kedamaian itu tidak diukur oleh harta dunia, tetapi apabila kita bersama dengan Yesus, Tuhan akan selalu memberkati setiap pekerjaan yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Melalui cerita yang kami dengar di pagi hari ini, Zakheus yang berbadan kecil dan pendek, walaupun dia memiliki jabatan yang tinggi sebagai pejabat pemungut cukai atau bea cukai, tetapi kerinduannya Tuhan mau bertemu dengan Tuhan Yesus, dimotivasi dengan keinginannya, sekalipun banyak tantangan yang dihadapi dari khalayak ramai, tetapi Tuhan menunjukkan sikap yang sangat luar biasa mengasihi Zakheus, dan Tuhan Yesus memanggil supaya dia turun. Malam ini aku akan bersama dengan engkau, kata Tuhan. Tuhan melalui firman-Mu itu, kami akan memiliki motivasi yang jelas dan pasti. Kerinduan kami Tuhan untuk selalu bersama dengan Yesus atau bertemu dengan engkau setiap saat tidak boleh dibatasi tidak boleh menjadi alasan karena keterbatasan fisik. Apapun tantangan dan pergumulan itu,
Kalau kami Tuhan memiliki kerinduan datang kepadamu, maka setiap pergumulan itu akan Tuhan menangkan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami pribadi lepas pribadi. Dan berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan Saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.